Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igustima dari Sudana dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama kita akan mengidentifikasi pengaruh iptek terhadap NKRI. Yang pertama kita melihat pengaruh iptek di bidang politik, lalu di bidang ekonomi, seni budaya, dan hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, pengaruh iptek di bidang politik ada positif dan negatifnya. Positifnya yang pertama adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi. Dua, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Yang tiga, ada meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang negatifnya memunculkan gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, terjadinya tindakan-tindakan anarki. Lanjut ke bidang ekonomi. Positifnya, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara. Yang ketiga, meningkatnya kemakmuran masyarakat. Nah, negatifnya adalah adanya kesenjangan sosial yang tajam. Di Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar. Nah, karena perekonomian yang semakin terbuka, oleh karena itu banyak produk-produk asing yang membanjiri pasar-pasar Indonesia, sehingga barang-barang lokal menjadi tersingkirkan. Lalu selanjutnya perekonomian cepat atau lambat akan dikuasai oleh asing. Nah, ini salah satu dampak dari semakin terbukanya pasar internasional. Yang selanjutnya ada sosial budaya. Positifnya, mempermudah memperoleh informasi dari belahan dunia lainnya dan dapat mempelajari budaya asing. Negatifnya, munculnya sifat konsumtif dan lunturnya budaya nasional. Nah, lanjut yang selanjutnya, pengaruh iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan memiliki positif dan negatif. Positifnya, menguatkan regulasi hukum, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Negatifnya, masyarakat mudah terprovokasi dan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang pertama, menerapkan dan mengembangkan iptek perlu mengingat landasannya. Bagi Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, usaha mengembangkan dan pemanfaatan iptek. Setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Yang ketiga, manusia dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Salah satunya menyangkut etika keilmuan. Etika keilmuan artinya, di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Yang keempat, ada memperhatikan dari segi agama. Berbagai penelitian atau eksperimen yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah memahami dan ingin mencari kebenaran ilmu dan hukum-hukum Tuhan di alam raya ini. Yang kelima, iptek dipergunakan untuk kepentingan halayak banyak. Rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kemaslahatan orang banyak. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik. Kita harus berpegang teguh pada ideologi negara, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, patuh terhadap konstitusi negara, tidak menyebar konten hoax yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Di bidang ekonomi, kita harus mendukung produk dalam negeri, jangan timbulkan ketergantungan dengan produk asing,
menggunakan bahan baku dalam negeri untuk mengembangkan industri, memperkuat kerjasama antar negara-negara tetangga untuk menghadapi persaingan dengan negara maju. Di bidang sosial budaya, di bidang sosial budaya terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang ada. Di bidang sosial budaya, kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan yang ada. Memegang teguh pada nilai-nilai budaya dalam negeri. Menolak segala budaya yang bertentangan dengan budaya dalam negeri. Yang terakhir, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Nah, sekian penjelasan saya tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.